sahabat SCTV, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di episode Ruang Mahasiswa kali ini, kita akan melanjutkan penampilan teater Patri yang berjudul Persembunyian. Bagi yang belum menonton bagian pertama, bisa lihat di episode sebelumnya ya. Sudah penasaran dengan akhir dari cerita tersebut? Yuk, langsung kita saksikan Persembunyian dari teater Patri. Ini niatnya bersembunyi, mencari ketenangan. Sekaligus melupakan yang pernah kita lakukan. Lalu sekarang diam, paham? Iya, maaf, aku paham. Waduh, lagi main kuda-kudaan kok di luar. Lagi eksplorasi nuansa ya. Wah, jangan-jangan kesianan tuh. Suka seks eksperimen. Ya. Sial kamu, ngagetin aja. Sebelum Lagian situ nungging-nungging. Tentu jadi pusat perhatian lah. Lagian, lagi ngapain sih Pak? Pakai acara nungging-nungging segala? Sini berdua. Itu di rumah itu kok banyak polisi? Ada apa memangnya? Rumah itu banyak teroris ya? Itu cuma agenda rutin tiap bulanan. agenda rutin bulanan gimana? Itu rumah si Sarkiem. Orang gila yang suka keliling kampung ini sambil orasi politik atau berreklamasi puisi itu loh. Tahu kan? Sebentar. Aku sepertinya pernah deh tuh mimpi tentang orang seperti itu. Aku juga sepertinya pernah mimpi seperti itu. Tapi lanjutkan. Dia itu gila gara-gara gagal jadi caleg waktu pencalonan kemarin. Dengar seluruh hartanya ludes buat pencalonannya. Tapi malah agak jadi. Akhirnya dia gila deh. Gara-gara dia gila, seluruh keluarganya ikut depresi. Dia kan sudah seperti kepala rumah tangga. Semacam imam lah. Kalau imamnya sujud, makmumnya juga ikut sujud dong. Keluarganya banyak. Enggak juga. Cuma suami sama 4 anaknya. Tapi suaminya udah mati gantung diri. Nggak kuat ngeliat kelakuan istri sama anaknya yang kayak gitu. Sekarang anaknya sisa 2. Soalnya semalam mati lagi saat. Kamu ngomong mati ini kayak mati teh hewan aja. Kasih nilai empati dikit tuh. Memang faktanya begitu. Suami sama anak-anaknya sudah seperti punya agenda rutin buat mati gantung diri. Hitungannya udah pas. Sebulan yang lalu si Mono, anak pertama yang mati serupa tepat sebulan setelah bapaknya mati serupa. Sekarang giliran si Esther, anak kedua yang ngikutin kelakuan abangnya. Makanya orang-orang di kampung sini gak heran sama yang gituan. Ada ya kampung seperti ini? Iya Jangan heran Pak, Bapak kan baru sehari tinggal di sini. Aduh, ada aja pusing. Mau kemana kamu? Aku masuk aja di dalam pusing. Apa warga di kampung sini tidak ada yang berinisiatif membawa ke rumah sakit jiwa gitu? Kasian kan kalau terus-terusan mati. Bapak lupa, baru kemarin kita ngobrol yang beginian. Yang mana? Orang-orang di kampung sini tidak ada yang peduli dengan urusan orang lain. Tapi ini kan urusan kemanusiaan. Aduh. Di luar sana orang main mati-matiin orang lain aja gak masalah. Ini kan mereka membunuh dirinya sendiri. Apa ada yang salah dengan kemanusiaan? Tidak ada yang ditindas atau menindas hak asasi manusia. Ya main tinggal gitu aja. Suara kamu itu tidak pernah konsisten. Kalau pengen piano, kadang masuk, kadang enggak. Kalau pengen gitar, sama sekali kamu nggak masuk. Waduh, sudah berapa kali kamu bernyanyi, masih saja nggak konsisten. Makanya latihan itu fokus. Nanti capek, Pi.
Itu saja jawaban kamu. Selalu itu. Itu jawaban orang lemah. Bagaimana kamu bisa menjadi hebat jika sedikit-sedikit lelah, sedikit-sedikit capek? Bagaimana kau harus konser untuk keliling berbagai kota? Karena menjadi hebat itu punya kondisi fisik yang kuat. Ayo latihan lagi, ulang yang tadi. Sekarang coba dimulai dari nada D aja. Suara menjelma pagi yang sunyi sebelum fajar Anjing itu bangsat. Dia sebenarnya lebih maling daripada kucing, lebih copet daripada tikus. Tapi pura-puranya dia jadi hewan kepercayaan polisi. Jadi sahabatnya polisi buat dari maling. Kalau polisinya percaya sama anjing yang maling dan copetnya itu, berarti polisinya apa dong? Lalu apa yang tidak maling dan tidak copet di dunia ini? Kalau duduk-duduk terus begini enak, bisa bermimpi jadi orang kaya. Duduk-duduk saja bisa kaya raya, gak perlu ikut-ikutan politik. Gak bisa. Pokoknya malam ini kamu tidur di kemauan gua. Sino! Setan! Biar kamu! Setan! Udah! Kamu pikir aku ada lemah? Hah? Kamu pikir kamu bisa menahan? Ya. Apa yang kamu mau sebenarnya? Si Nera untuk menyebabkan kesungguhan. Mau dibawa kemana masa depan nanti? Kalau dia sampai apa saja nggak diakui. Iya, aku pasti bikin kamu dan sabar dong. Mulutmu itu lecek, suka bohong. Apa kau pikir? Aku tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan di TV, semua itu apa masalah? Baik kalau gitu, besok kalian semua saya bintangkan kamar temen. Anjing, aku nggak butuh teman, bro. Aku butuh Nera punya bapak yang sah. Kalau kamu nggak mau, aku akan urus satu-satu keluargamu. Lantas aku bakar rumah ini sampai kita semua mati. Jangan, Bella. Jangan. Dia baris selalu. Awe, laras kau. Apa sih? Salah itu bukan mimpian. Salah yang benar semalam. Anjing apa? Aku benci suara-suara itu. Sudah Yosi, kita tidur saja. Gila kamu Han. Siapa orang di dunia ini yang bisa tidur dengan suasana seperti ini? Suara ini seperti neraka Hans. Orang-orang yang lain juga sudah pada tidur kok. Kamu bilang kan ke aku, kalau di tempat ini kita mencari ketenangan, kita bersembunyi. Kalau di sini suasananya seperti ini, apa bedanya dengan di rumah kita dulu? Sedikit-sedikit kacau, sedikit-sedikit suara teriakan, sedikit-sedikit piring pecah, gelas pecah. Iya, aku tahu. Mungkin kamu belum terbiasa. Nanti kamu juga bakal terbiasa. Buktinya orang-orang yang lain juga sudah pada tidur. Enggak. Aku merasa ini bukan tempat kita. Tempat ini sama dengan di rumah kita dulu. Suara Hansen, Cika, Mama, Noi, semua kalau sedang berebut harta menjadi ngacau seperti ini. Biarkan mereka semua begitu. Toh sekarang semua harta itu kita miliki kan? Buat apa kau mesti ingat-ingat masa lalu?
Kau sendiri kan yang bilang itu kemarin. Lantas, kalau di sini suasananya seperti ini, apa bedanya kita bersembunyi sama tinggal di rumah kita dulu? Setidaknya di tempat ini orang tidak mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Itu saja perlu kau ingat, jangan yang lain. Heran sama orang kampung. Tahu tetangganya teriak-teriak begitu kok tidak mau. Kamu sudah terlalu emosi. Siapa yang tidak emosi? Orang sedang tidur, diganggu seperti itu. Kamu lupa ya? Dulu kamu minta tempat di mana orang lain tidak mau ikut campur urusan orang lain. Ya di sini tempatnya. Di apartemen, orang juga tidak mau tuh saling ganggu. Kamu lupa dengan Jian, saudaramu yang akunya maling kelas kakap itu. Dia ditangkap dalam sebuah persembunyian. Dia tidak tahu jika tetangganya seorang intelijen. Tempat-tempat seperti itu yang berbahaya sebagai tempat bersembunyi bajingan-bajingan seperti kita. Sudahlah, kita harus bersabar. Aku benci kedamanganku diganggu seperti ini. Sudahlah. Setidaknya di tempat ini kita dapat dengan mudah mengganti identitas kita tanpa meninggalkan jejak. Bunuh mereka, Hans. Siapa? Orang-orang yang mengganggu kenyamanan tidur kita. Ngawur. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka tidak berbahaya buat kita. Hanya orang yang berbahaya dan berpotensi berbahaya yang wajib kita bunuh. Mereka membahayakan ketenangan tidur kita. Tapi berbahaya lagi jika kamu terus-terusan memanggilku seperti itu. Maaf, Roja. Sekarang tidurlah. Sebentar lagi mereka juga pasti berhenti berteriak-teriak. Nanti akan aku tanyakan kepada Jimmy apa yang sebenarnya terjadi pada kampung ini. Sekarang tidurlah. Hal itu wajar. Saya rasa Bapak dan keluarga hanya butuh adaptasi saja. Nanti juga bakal menganggap itu wajar-wajar saja. Seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ lagi bermuncul. Adaptasi perilaku, biar tidak kaku. Itu kata sebuah lirik lagu yang pernah saya dengar. Tapi itu kan mengganggu. Masa tidak ada tindakan tegas yang membuat mereka berhenti berteriak-teriak? Atau minimal kegiatan rutinnya itu tidak dilakukan di malam hari lah, diganti siang hari gitu. Masa tidak bisa? Pak Brojo, ada peribahasa mengatakan di mana-mana di dunia kalau ada sebuah rumah maka disitulah terpusatnya sebuah budaya dan tradisi. Kalau sebuah rumah mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda dengan rumah yang lain, kita harus menghargainya dong. Meskipun itu mengganggu ketenangan orang lain. Saya rasa itu hanya perasaan subjektif Pak Brojo saja. Pak Brojo harus maklum, perbedaan adalah sebuah ciri mutlak dari dunia yang khas yang tidak serba seragam ini. Malah nyeramain saya. Nah, itu juga bagian dari adaptasi Bapak yang tidak sempurna. Maksudnya? Sudah tahu kalau saya ngomong gayanya begini, masih saja kok. Ya sudah. Sekarang sampaikan saja kepada saya apa yang sebenarnya terjadi pada rumah-rumah itu. Sebenarnya ini keluar dari koridor wilayah kerja saya. Tapi berhubung saya memahami apa yang Bapak dan keluarga rasakan, jadi baiklah, saya akan mengatakan ini kepada Bapak. Udah, jangan bertele-tele. Ayo ikut saya, nanti semua pertanyaan Bapak saya jawab.
kamu harus Allah. Kamu atas aku. Kalau kamu gagal lagi, terpaksa ayah akan mendatangkan jodoh biasamu. Jadi, jika ada lagi tuh, les pakai pelajaran. Semuanya dikasih tinggal bagi akan jadi. Itu rumah pada Siman. Orang itu mempunyai keinginan besar menjadikan anaknya seorang penyanyi terkenal. Penyanyi apa? Tidak terdeteksi. Kadang anaknya dilatih nyanyi dangdut, kadang pop, kadang keroncong. Rock? Iya, anaknya memang lebih sering pakai rock biar lebih feminin. Hei, mau kemana? Terus anaknya bagaimana? Suka dengan semua itu? Suka sih suka, tapi pada dasarnya anaknya memang tidak terlalu punya bakat menyanyi. Mau diapakan juga suaranya bakal gitu-gitu aja. Saya ingat kata teman saya yang seorang penyanyi saat menjadi juri di acara kontes penyanyi. Teknik vokal itu bisa dipelajari, tapi karakter vokal itu bawaan dari orangnya. Mau diapakan juga suaranya bakal nggak enak. Kok bisa gitu? Karakter vokal si Rati itu halus. Ayo. Tiap hari kamu janji. Aku bosan makan janjimu. Kamu minta aku tidak beracun lagi, tapi kau sendiri tidak pernah mau mengikuti permintaanku. Tunggu saja, kalau kamu terus-terusan begini, aku bisa bergerak. Hah? Ini nih, yang terdengar paling mengganggu tidur saya dan istri saya. Semua orang ngomong begitu. Tapi dulu, sekarang orang fine-fine saja kok. Ini rumah siapa? Ini rumah Laila, perempuan 26 tahun yang jadi istri simpanan pejabat eselon 1. Namanya Habudin. Sejak awal Habudin sering sini, si Habudin sering sekali berantem sama si Laila. Dulu orang kiranya si Laila masih terlalu muda untuk dijadikan seorang istri, apalagi istri simpanan, makanya masih labil. Tapi kabar terakhir yang saya dapat simpulkan dari pertengkaran mereka, si Laila minta dikawin secara sah oleh Habudin, sampai mengancam bakal menghabisi nyawa satu persatu keluarga Habudin jika keinginannya tidak dipenuhi. Alasannya? Ya, kalau di kartu keluarga Laila diterangkan, Laila tidak bersuami dan anaknya tidak berayah. Lalu, Habudin takut? Iyalah. Goblok dia. Sama ancaman perempuan saya aja takut. Jangan salah. Orang-orang di belakang Laila itu banyak sekali. Cukup mengajukan tunjuk saja, kacung-kacung Laila siap menghabisi nyawa keluarga Habudin. Oh ya? Iya, maklum. Dulu sebelum dinikahi Habudin, Laila itu primadona kampung sini. Sadis sekali. Tapi Habudin kan bisa saja membuat dirinya lebih kuat daripada Laila. Gak pernah lihat TV ya? Habudin itu politisi yang paling banyak musuhnya. Makanya ia teliti dengan ancaman. Lalu langkah Habudin? Terus merayu, menenangkan hati Laila agar tidak merajut lagi. Kayak sinetron. Sabar. Tahu diri sedikit. Dunia ini panggung sandiwara. Mau kemana? Yang ini off the record aja ya. Emangnya kenapa? Apa Bapak tidak bisa mendeteksi kejadian apa yang sedang terjadi di dalam? Bisa? Ya sudah. Tapi saya kan butuh penjelasan. Kan Bapak sudah tahu jawabannya. Maksudnya dibalik orang-orang yang sama-sama birahi itu loh. Kayaknya yang birahi cuma satu, yang satunya enggak. Langsung penjelasan. Itu rumah si Yaman sama istrinya. Si Yaman belum punya anak. Si Yaman suka banget lihat bokep sama baca kitab apaan tuh dari India. Mahabharata. Bukan. Yang tentang gitu-gituan. Kama Sutra. Iya. Si Yaman suka banget baca kitab itu. Katanya
Di dalamnya ada penjelasan tentang eksperimen ituan. Makanya ia mempraktekkan kepada istrinya Juleha. Tapi si Aman memang kelewatan sih. Nafsunya tinggi betul. Makanya kalau ngajak istrinya gituan, nggak peduli tempat, waktu, sama kondisi istrinya. Belum lagi istrinya kalau lagi nggak pengen gitu, malah disuruh pakai gaya yang aneh-aneh. Gak heran, dan gak jarang juga si Juleha menjadi kesakitan tanpa malu ketahuan orang-orang kalau lagi gituan. Ih, emang paling bener-bener tersiksa kali ya. Aneh? Iya, aneh. Enggak, maksudku keluarganya aneh. Penindasan kaum perempuan dalam seksualitas. Ayo. Seragam. Ini adalah sebuah kehormatan profesi yang menjanjikan. Sebuah seragam, sebuah simbol kekuatan. Orang-orang sebenarnya tahu kalau yang pantas mengenakan seragam-seragam seperti ini adalah anjing-anjing, bukan babi-buta seperti ini. Anjing-anjing di seragam itu membabi buta kalau mengusir kecoa-kecoa yang sedang berkerumun di pinggir jalan. Belum lagi anjing-anjing yang berseragam lain, mereka menembaki kecoa-kecoa yang sedang tidur di gorong-gorong. Apa salah kecoa-kecoa itu? Kamu tahu apa salah kecoa-kecoa yang ingin hidup itu? Anjing-anjing berseragam itu mengusir kan? Ayo, jangan lama-lama di sini, nanti bisa ikut-ikutan gila. Bukan! Ngomong dulu pada saya, apa salah kecoa-kecoa itu? Kalau kalian gak ngomong, ku tembak kalian! Aku ini adalah anjing yang pura-pura menjadi aparat penegak hukum! Suasana ini sangat parah, Jimmy. Apa penjabat di kampung ini tidak ada yang ingin bertindak? Pak Brojo, sudah saya katakan, warga di kampung sini tidak ada yang merasa terganggu dengan semua itu. Baru kali ini saja saya dapat laporan beginian. Ya sudah, saya yang akan menjadi orang pertama kalinya yang lapor kepada kamu. Besok saya akan ke kelurahan. Silahkan. Kalau Bapak mau lapor, itu berarti Bapak tidak konsisten dengan omongan Bapak. Omongan yang mana? Katanya tidak ingin urusannya dicampuri oleh orang lain, tapi Bapak duluan yang mencampuri urusan orang lain. Maksudku bukan begitu. Tapi ini udah kelewatan banget. Saya dan istri saya terganggu. Ingat loh Pak, sebenarnya tidak ada yang bermaksud mengganggu. Hanya Bapak sendiri saja yang merasa terganggu. Pokoknya saya tidak peduli. Saya akan protes. Saya akan lapor. Kepada siapa? Polisi. Ya. Maksudku pada Pak Lurah. Polisi pakai dibawa-bawa. Sekalian saja laporkan ke Menpol Hukam. Kamu menghina saya. Kamu meremehkan saya. Saya tidak terima. Saya akan lapor. Aku tidak bisa tidur, Di rumah Bapak. Sepertinya istri Bapak. Ini siapa sih itu? Istri saya sedang meninggal.
Aku tidak bisa hidup, Hans. Baiklah, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya, terpaksa saya akan putus. Terserah kamu, mau ikut atau tidak. Yosi, tenang, tenang. Ini semuanya membutuhkan adaptasi. Setelah terbiasa, kamu juga tidak akan lagi merasa terganggu. Kamu keterlaluan, Hans. Kamu tidak memikirkan nasib istri kamu. Kamu egois. Membunuh orang penting aja. Kamu berani membunuh kecoa-kecoa kampung. Nyalimu menjadi seperti tempe. Hei, Yosi, sudah berkali-kali kukatakan kepadamu. Jangan mudah mengatakan pembunuhan. Itu berbahaya buat kita. Oh, kamu masih mengerti tentang bahaya rupanya. Kalau kamu mengerti tentang bahaya, kenapa kamu tidak berani membunuh kecoa-kecoa pengganggu tidur kita itu, Hans? Yosi, jangan kamu. Kenapa? Takut. Dulu aku mengatakan memilih tempat ini sebagai persembunyian bukanlah kesalahan kedua yang akan terjadi kepada kita. Ternyata ini adalah kesalahan besar, kesalahan terbodoh yang pernah aku lakukan. Lebih parah lagi, kamu yang memilih melakukannya. Persembunyian pembunuh. Yosi, ingat, media setiap hari selalu mengabarkan tentang pencarian jejak kita. Jika kamu dengan mudahnya mengatakan pembunuhan, orang lain akan tahu siapa sebenarnya diri kita. Jaga omongan kamu, Yosi. Aku mohon. Apa? Aku sudah tidak perlu lagi menjaga omongan apapun. Semua ini tetap terasa seperti neraka, Hans. Buat apa kita bersembunyi kalau kita tetap tidak bisa menemukan ketenangan? Aku tahu memang tidak mudah untuk menyembunyikan rasa bersalah, tapi bukan ini yang kuinginkan, Hans. Sudahlah, Yosi. Kita sudah berjanjikan akan mengawali semua itu dari sini. Ingat janji kita, Yosi. Janji pernikahan kita. Apa yang kita inginkan dari pernikahan kita, Yosi? 3 tahun pernikahan kita, kita sama sekali belum pernah bisa merencanakan sebuah rumah tangga yang baik. Kita melupakan itu semua. Kita tidak pernah memikirkan kalau kita merindukan makhluk kecil yang suatu hari nanti menyempurnakan pernikahan kita. Sejak awal pernikahan kita selalu terhantui oleh kekacauan keluarga. Kita tidak pernah memikirkan hal itu, Hans. Aku juga ingin menjadi wanita yang sempurna, punya suami, punya anak, punya... Iya, aku tahu. Makanya, aku ingin mengawali semua itu dari sini. Bodoh, kamu bilang mulai semua dari sini. Iya, dari sini, Yosi. Dari tempat ini. Ternyata kamu memang sangat bodoh, Hans. Neraka ini, kamu bilang tempat yang pantas untuk memulai rencana semua itu. Benar-benar gila kamu. Pembunuh sepertimu ternyata tidak pandai bersiasat. Yosi, jangan mulut kamu. Kenapa? Kamu takut? Yosi! Wah, ternyata saya pembunuh. Kamu juga pecundang. Kamu telah berani menamparku meski sama pernikahan kita belum pernah sama sekali kamu bisa mengerjakan, Tuhan. Maafkan aku, Yosi. Yosi, apa yang akan kamu perbuat? Aku akan menjebak Tuhan. Yosi, jaga emosi kamu, Yosi. Jangan lakukan itu, Yosi. Ternyata kau itu menakut juga. Kamu ini malah kali ya. Aku
Yosi. Hanya ada 3 hitungan yang kusediakan. 1, 2, 3. Suamiku yang pemberani dan bukan pecundang. Ayo kita keluar untuk membunuh mereka semua, Hans. Ayo kita keluar. Ayo keluar. Apaan tuh? Tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kesalahan. Aku mencintaimu, Hans. Aku mencintaimu, Yosi. Demikianlah pementasan teater Patri dengan akor Persembunyian karya Indra Kurnia Winata. Hai Sobat SCTV, balik lagi sama aku Anggi Sekar. Kali ini kita udah selesai nonton teaternya dan kita sekarang lagi mau wawancara sama 2 penonton. Kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Nurul. Caca. Oke. Aku mau nanya beberapa pertanyaan nih seputar teaternya. Apa sih yang bikin kalian tertarik buat nonton teater ini? Karena suka aja nonton teater. Kan tadi kakak udah nonton ya. Karakter yang paling kakak suka siapa? Tadi tuh yang Brojo. Ya. Oh, Brojo. Keren itu, keren. Kakaknya? Sama sih. Oh, Brojo. Oke. Terus kesan yang kalian dapat dari teater ini? Seru banget sih, kalau bisa sih sering-sering aja adain acara kayak gini gitu. Betul. Kayak Sangat menginspirasi tentang politik lah. melek politik nih ya kakaknya nih. Melek politik ternyata. Jadi kayak gitu nih. Makasih ya Kak udah mau diwawancarain. Iya, sama-sama Kak. Halo Sobat SCTV, balik lagi sama aku Satriani Puspita. Kali ini aku lagi sama salah satu orang yang terlibat dalam drama Persembunyian. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Baban Sopandi. Oke Kak Baban, aku mau tanya beberapa pertanyaan. Iya. Gimana sih awal mulanya kakak bisa ngambil tema Persembunyian ini? Kalau tema Persembunyian ini memang dipilih langsung sama sutradara, yang mana memang kebetulan pernah dipentaskan sebelumnya. Oh, pernah dipentaskan. Dengan sutradara pengen mencoba format yang beda gitu. Ya, jadi mencoba eksperimen baru, jadi sehingga ketemulah tema ini Persembunyian dengan format berbeda dari sebelumnya. Beliau pernah mentasin tahun 2014. Jadi sekarang pengen beda lagi dan memang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Gitu aja sih, emang pilihan dari sutradara. Kalau untuk kesulitannya sama yang tahun 2014 itu ada yang beda atau yang ini lebih sulit atau yang 2014 lebih sulit? Kalau dua-duanya mungkin punya kesulitan masing-masing ya. Ya kalau kesulitan di pementasan ini mungkin lebih ke pendalaman karakter sih. Karena memang ini realis banget ceritanya dan memang itu harus dalam banget mendalami perannya. Itu sih kesulitan yang dialami oleh beberapa aktor. Terima kasih Kak Baban atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Itu jadi Sobat SCTV. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Kak, makasih. Hai Sobat SCTV, sekarang aku lagi sama salah satu pemeran yang tadi meranin Hans dan Brojo ya Kak. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa? Nama gue Lucky Pasha. Lucky, oh Kak Lucky, aku mau nanya nih Kak, gimana perasaan kakak setelah selesai nih memberikan penampilan yang keren banget tadi? Waduh, gokil sih, gue juga nggak nyampe expect ya bisa kayak begini. Tapi ya keren sih, gue merasa seneng karena gue bisa
ngebawanya dengan lancar. Keren banget sih Kak. Terus kalau boleh tahu ada nggak sih Kak kesulitan selama masa latihan? Kesulitan sih pasti ya. Iya. Apalagi kita juga latihannya double job, produksi juga, jadi aktor juga. Tapi ya oke lah, fan aja gitu. Karena kita ngebawanya juga nyantai, enak. Ya jadi oke lah. Oke. Terus kalau misalkan bisa pilih nih Kak satu karakter, kira-kira Kakak mau pilih jadi karakter siapa nih Kak? Apa ya? Tetap di Hans deh. Tetap di Hans ya. Keren banget sih Kak emang penjiwaannya. Thank you. Terima kasih ya Kak sudah mau tanya. Sukses terus Kak, lanjut terus. Sama-sama. Sekarang aku lagi sama salah satu pemain drama Persembunyian ini guys. Dengan Kakak siapa? Aku Alvini. Alvini yang tadi meranin sebagai Lestari dan Yosi ya Kak? Iya benar. Kalau boleh bertanya, gimana perasaan Kakak setelah selesai nih memberikan penampilan yang keren banget tadi? Perasaannya gimana Kak? Kalau aku sendiri sih ngerasa lumayan lega ya, teman. Tenggorokan sebenarnya agak sakit karena tadi teriak-teriak, tapi lega banget sih tadi karena berhasil meranin dengan baik. Keren banget sih Kak. Terus kalau boleh tahu, ada nggak sih Kak kesulitan selama proses latihan? Selama proses latihan tuh sebenarnya yang bikin sulit menurut aku karena kita semua nih para aktor double job, jadi kita ngurusin produksi sekaligus menjadi aktor kan. Jadi yang susah sih itu sih, kita harus ngafal naskah, ngafal blocking, ngafal tempat sekaligus ngurusin produksi. Keren banget sih Kak tapi hasilnya. Terus kira-kira nih ya Kak, kalau bisa pilih satu karakter, Kakak mau pilih jadi siapa? Kalau aku tetap mau jadi Lestari. Tetap mau jadi Lestari, karena emang keren banget sih Kak penjiwaannya. Kalau gitu terima kasih ya Kak sudah mau diwawancarai. Sukses terus Kak. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu dia sobat keseruan kita nonton Teater Patri berjudul Persembunyian selama kurang lebih 1 jam. Gak berasa banget ya nonton 1 jam itu, enjoy banget karena teaternya seru banget. Jangan lupa saksikan Teater Patri di channel SCTV Ruang Mahasiswa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksikan kita di video-video berikutnya. Bye-bye. Akhirnya, penampilannya menghabiskan 2 episode Ruang Mahasiswa selesai sudah. Sudah tidak penasaran lagi kan? Sudah tahu arti dari persembunyian? Apakah kita bisa bersembunyi dari hal-hal yang pernah kita lakukan? Bagi yang paham dan tahu, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa sahabat SCTV. Sampai jumpa di program-program berikutnya. Salam Ruang Mahasiswa.